Gue pernah dapet tawaran bayaran buat halo kakak, boleh spill skincare-nya kak? Gue tolak, cetas. Tasya Farasya lagi-lagi jadi sorotan setelah sempat dituding bucin gara-gara memposting kebersamaannya dengan Ahmad Assegaf hingga masih enggan melaporkan mantan suaminya ke polisi terkait dugaan penggelapan. Tasya kini kembali diserang netizen gara-gara men-spill trik settingan konten kreator Bunga Sartika yang viral dengan konten spill skincare. Dalam akun media sosialnya, Tasya mengungkapkan fakta jika ia pernah menolak tawaran endorsement berbayar jika tawaran tersebut berupa konten menanyakan soal skincare yang ia gunakan, seolah itu dilakukan secara spontan. Gue pernah dapat tawaran bayaran buat halo kakak, boleh spill skincare-nya kak? Gue tolak, cetas. Cuitan Tasya membuat Bunga Sartika akhirnya memilih mundur dan meminta maaf jika konten yang dibuatnya membuat sebagian orang tak nyaman. Aku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Aku sadar ada bagian dari cara aku menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa, dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Aku paham dampaknya ke kalian, dan aku benar-benar minta maaf untuk itu. Aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quizria. Mundurnya Bunga sontak membuat netizen marah dan menuding jika kakak dari Tasya ini sudah memutuskan rezeki orang. Dan tak mau konflik semakin melebar, Tasya pun akhirnya meminta maaf di akun Instagram pribadinya. Guys, ini udah jadi rame banget ya, dan narasinya udah kemana-mana. Aku minta maaf jika dampak dari perkataanku menyinggung individu dan berbagai pihak. Sebagai beauty vlogger yang tingkah laku atau ucapannya bisa memberikan dampak yang besar ke publik, Tasya mengakui jika penyataannya terkait konten spill skincare kurang bijak. Aku benar-benar menyadari betapa impactfulnya ucapanku. Walaupun gak ada niat bikin situasi jadi sebesar sekarang, aku akui kalau cara penyampaian aku kurang bijak. Tak hanya netizen, Clara Sinta pun akhirnya juga angkat bicara terkait viralnya konten kreator spill skincare. Clara Sinta mengaku jika selebgram ataupun selebriti pun sudah tahu jika konten tersebut settingan, namun mereka memilih diam. Dan menuding Tasya sebagai konten kreator yang tak kode etik hingga merugikan orang lain. Hampir semua selebgram udah tau lah kalau misalnya halo kakak itu adalah settingan. Tapi kami semua itu memilih keep silent untuk tidak nge-share atau nge-spill kalau itu settingan. Kenapa? Karena anggap aja itu kode etik yang tidak tertulis. Cantik. Berbeda dengan Tasya menolak hingga men-spill settingan konten spill skincare, Tasya justru bersikap santun dan menghargai Bunga Sartika. Bahkan Tasya tak malu memuji Bunga cantik. Ini yang ngomong lebih cantik lagi guys. Udah sering diupload gak sih ini kakaknya? Udah ya? Cantik banget guys, beneran. Rasa bangga juga haru dirasakan oleh magician ternama Limbat. Putri kesayangannya, Cecilia Gina Putri, baru saja diambil sumpah menjadi seorang dokter. Cecilia resmi jadi dokter. Lulus sarjana di tahun 2023, lanjut pendidikan profesi selama 2 tahun. Bahkan ia juga meraih S2, Magister Administrasi Rumah Sakit. 2 tahun akhirnya melalui ujian kompetensi, dinyatakan kompeten, lulus, dan kemarin diambil sumpah dokter giginya. Ya itu semua pastinya berkat doa dan usaha mama papa ya, Om, Kak. Pastinya kalau usaha saya sih ya sedikit lah, tapi doa dari kedua orang tua yang paling berperan lah. Aku hanya memanggilmu. Sebagai orang tua, tentu saja sang master julukan Limbat merasa bangga dengan pencapaian yang diraih putri keduanya. Bahkan Limbat berencana menyekolahkan kedokteran untuk anaknya yang lain. Dan ya dari situ aku bisa menangkap ya, insya Allah mama papaku cukup bangga lah insya Allah. Nanti tinggal adik aku habis ini mau lanjut kedokteran juga insya Allah ya. Lantas benarkah dengan tampilan misteriusnya, Limbat dikabarkan menitikan air mata kala melihat putrinya disumpah jadi seorang dokter? Jadi di situ
kita sebenarnya udah nahan-nahan di waktu di mana di ruang tunggu di hotel, jangan ada yang nangis ya, jangan ada yang nangis. Taunya pas di situ pecah banget dengan nih pecah tangisan kita, dan kita kayak nggak mau ada eye contact dulu karena di situ kan aku harus kasih persembahan sama teman-teman. Ternyata pecahnya di situ. Ramadan tahun ini menjadi berkah dan kebahagiaan bagi pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora lantaran kembali dianugerahi anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan melalui operasi sesar. Kelahiran anak ketiga Bilar dan Lesti lahir pada 23 Februari lalu. Dan sebagai suami siaga, Bilar begitu setia mendampingi Lesti di ruang persalinan. Dari pantulan rambut. Jadi kita request sama dokter Nana, Mami Nana, supaya kalau hamil lagi disiapin TV ya Mami ya. Kayaknya dia sudah merasakan cekit-cekit. Hati Bilar dan Lesti pun lega saat mendengar tangisan pertama anak ketiganya. Bilar pun bersyukur persalinan Lesti berjalan dengan lancar. Nangisnya hebat ya, Ceng. Masih ini loh, agak mirip Abang Elsi, lebih dominan Abang Elsi. Tak hanya Bilar dan Lesti yang happy, Muhammad Levrian Al-Fatih Bilar atau yang kerap disapa Abang L juga senang kembali mendapatkan adik perempuan lagi. Lucu. Cantik. Cantik. Cek siapa? Cek siapa? Gede nih. Bunda. Coba mirip siapa tuh? Mirip Abang ya? Abang apa Malaysia? Pilih Pak Abang. Pilih Pak Abang dulu masih kecil. Abang tahu masih kecil Abang gimana? Tahu kayak gitu. Sayang banget berarti Abang. Karena bukan cuma Abang ya, yang masih 1 tahun pun udah mulai ngerti kalau dia salah seorang kakak. Lantas benarkah Bilar masih bingung memberikan nama untuk anak ketiganya hingga meminta saran ke netizen untuk nama anaknya? Di tengah kebahagiaan Bilar dan Lesti, netizen justru mempertanyakan mengapa keduanya baru mengumumkan kelahiran anak ketiganya pada 5 hari setelah lahir, yakni pada tanggal 28. Artinya saat Bilar datang ke Polda untuk mewakili Lesti terkait laporan Yoni Doris, Lesti sudah melahirkan. Namun saat itu, Bilar mengaku Lesti tak bisa hadir lantaran tengah hamil tua. Kemarin diskan juga syukurnya kita memilih tanggal 23 karena bisa jadi dokter teman sempat menyampaikan kalau seandainya lebih lama akan lebih berbahaya buat ibundanya. Jadi saya kasih polling gitu lah untuk usul nama, ya nama nyeleneh. Tapi sebetulnya kita udah siapin nama yang benar, nama yang proper insya Allah, nama yang bisa menjadi doa juga buat kehadiran si baby nanti.